Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 5. Banyak terdapat lowongan, kenapa ia tidak menjatuhkan tangan memukul binatang itu, tidak tepat orang seperti dia menjadi tamtama. Sebaliknya daripada menggunakan kesempatan balas menyerang, dia menari-nari. Apa dia kira ini main-main? Kepala tamtama yang muda belia ini merasa tidak puas menyaksikan lagak Sasono. Juga para penonton mulai merasa tidak sabar lagi. Pukul kepalanya, perlihatkan tinjumu yang keras. Mendengar ini, Sasono merasa sudah cukup memperlihatkannya kepada Wati, bukan kepada orang lain. Ia melihat kerbau itu sudah lelah sekali, maka pada saat kerbau menubruknya kembali, ia mengelak ke kiri, lalu dari samping ia menubruk dan dengan kedua tangan memegang sepasang tanduk kerbau. Dengan penuh tenaga ia memutar kepala kerbau itu. Binatang itu tentu saja tidak mau menyerah dan mempertahankan, namun tenaga Sasono cukup hebat dan binatang itu pun sudah lelah. Akhirnya kerbau itu tak dapat mempertahankan diri lagi, rebah miring tak dapat bergerak lagi. Para penonton bersorak riuh rendah memuji pemuda ini dan Wati sendiri dengan dada lapang kini tersenyum. Ketika melihat Jaka Tingkir dengan langkah lebar menghampiri tengah gelanggang pertandingan, Sasono cepat melepaskan kerbau itu. Sambil menguak jinak kerbau itu berdiri lalu berjalan perlahan menjauhkan diri, tidak melawan lagi ketika para petugas mengiringnya keluar dari lapangan. Sasono cepat menyembah. Heh, Kisanak, saudara. Kau siapakah dan apa maksudmu mempermainkan kerbau itu dan tidak lekas-lekas membunuhnya? Apakah kau hendak memamerkan kedikdayaanmu di sini? Tegur Jaka Tingkir agak marah karena ia menyangka bahwa pemuda ini sengaja menyombongkan kepandaiannya. Tidak sekali-kali Raden. Mana hamba berani memamerkan kebodohan hamba? Jawab Sasono kaget, tidak mengira bahwa ia akan mendapat marah. Kalau begitu mengapa kau tadi tidak lekas-lekas memukul mati binatang itu dan mempermainkannya? Kerbau adalah kawan hamba yang setia semenjak hamba kecil, membantu kaum tani bekerja di sawah. Bagaimana hamba tega membunuhnya? Jawab Sasono sambil menyembah dengan hormat. Jaka Tingkir mengangguk-angguk, dapat menerima alasan ini. Dengan sikapmu yang lemah itu, kau tidak pantas menjadi tamtama. Ampun Raden. Memang sesungguhnya, tidak ada sedikit pun keinginan di hati hamba untuk menjadi tamtama. Apa katamu, kalau begitu kenapa memasuki gelanggang ini? Raden Jaka Tingkir bertanya penuh keheranan, kembali timbul sangkaannya bocah ini hendak memamerkan kepandaiannya. Karena terdorong nafsu, karena dia itulah, Raden, jawab Sasono gugup sambil menoleh dan menundingkan ibu jari ke arah Wati. Apa maksudmu? Jaka Tingkir memandang ke arah yang ditunjuk, akan tetapi karena di sana terlihat banyak sekali penonton, ia masih tidak mengerti maksudnya. Dia siapakah? Wajah Sasono yang biasanya tenang sekarang menjadi gugup, sebentar pucat sebentar merah. Ia jatuh kalah wibawa berhadapan dengan Jaka Tingkir dan dia mulai menyesal atas kelancangannya. Dia gadis itu, dia membanding-bandingkan hamba dengan para tamtama, disangkanya hamba tidak sanggup menaklukkan kerbau. Untuk memperlihatkan dan membuktikan kepadanya maka hamba telah lancang memasuki gelanggang, mohon Raden suka memaafkan kelancangan hamba ini. Kini Jaka Tingkir dapat melihat Wati, gadis manis yang bertubuh ramping, yang kini dengan sepasang mata jeli memandang kepadanya penuh permohonan. Tak tahan lagi ia tertawa dan tahulah ia kini akan semua lelakon petani muda ini. Haha, lucu sekali. Bocah, kau masih kekanak-kanakan. Memang seperti itulah orang yang sedang dirundung cinta kasih. Haha, seperti kanak-kanak saja. Betapapun juga aku ikut girang melihat kebahagiaanmu, pilihanmu tepat, bocah itu tentu kekasihmu, bukan? Merah wajah Sasono dan ia hanya mengangguk. Untuk menyenangkan hati kekasih, kau berani menempuh bahaya, itulah menandakan besarnya cintamu. Kau berani dan tulus, juga tahu akan setia kawan, tidak mau membunuh kerbau. Nyata kau seorang pemuda yang amat baik. Siapa namamu? Hamba Sasono dari Depok Sari. Bagus Sasono, mulai sekarang ajaklah gadismu itu pulang. Aku akan ingat namamu dan kelak aku boleh jadi akan membutuhkan bantuanmu. Hamba dengan segala kebodohan hamba berjanji hendak membantu, Raden. Jaka Tingkir merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa potong mata uang, diberikannya kepada Sasono yang menerimanya dengan terima kasih. Kemudian ia bangkit berdiri dan menghampiri Wati. Ditariknya gadis itu dan diajaknya pulang. Kau menimbulkan gara-gara. Gumamnya di tengah jalan. Wati melepaskan tangannya dan memandang penuh tuduhan.
Bukan aku, kaulah yang menimbulkan gara-gara. Apa-apaan kau tadi menghadapi kerbau jantan, hampir gila aku karena kekhawatiran. Sasono memandang mesra. Kau masih mengkhawatirkan aku? Wati cemberut. Siapa mengkhawatirkan kau, aku khawatir kau akan membunuh kerbau itu. Namun jawaban yang menyimpang ini tidak dapat membohongi Sasono yang tahu akan isi hati gadisnya. Lihat, Raden Jaka Tingkir malah memberi hadiah, dia tidak marah kepadaku ketika kukatakan terus terang bahwa aku berkelahi dengan kerbau karena kau. Karena hendak membuktikan kepadamu bahwa aku tidak kalah oleh para tamtama, kata Sasono dengan perasaan bangga sambil memperlihatkan beberapa mata uang itu. Oh, jadi kau tadi menyebut-nyebut aku, pantas saja dia menengok dan memandang kepadaku. Apa? Apa dia ingat bahwa aku yang pernah ia beri mata uang ketika periukku pecah? Entahlah. Kurasa tidak kenal lagi, karena dia tidak menyatakan sesuatu. Wati termangu-mangu hatinya kosong. Dia begitu mudah lupa padaku, malah memberi hadiah setiap orang. Dia tidak memikirkan aku sama sekali. Ia menjadi kecewa. Sasono biarpun hanya seorang pemuda tani, namun ia dapat menduga apa isi hati kekasihnya ini, maka katanya dengan suara agak menggetar. Wati, Apakah kau amat tertarik oleh Raden Jaka Tingkir, Wati? Apakah kau lupa kepadaku? Kau tahu bahwa aku selalu mengidamkan kelak kau menjadi teman hidupku. Baru kali ini selama mereka bersahabat pemuda itu bicara tentang perasaan hatinya. Wati menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan. 2 titik air mata membasahi pelupuknya. Kemudian ia mengangkat muka memandang pemuda itu, pemuda yang dipujanya selama ini, dan hanya agak mengendur perasaannya terhadap pemuda ini setelah ia tergoda oleh bayangan Jaka Tingkir. Akan tetapi setelah kepala tamtama itu sama sekali tidak menghiraukannya, perasaan yang dahulu timbul lagi, malah kuat. Bukankah kekasih hatinya ini pun seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang pemuda yang telah menolongnya dari tangan Bajul Sengoro, seorang pemuda yang sudah menyatakan cinta hatinya dengan taruhan nyawa ketika menghadapi kerbau jantan. Tidak, Kang Sono. Mengapa aku tertarik kepada segala orang bangsawan seperti dia boleh digdaya boleh tampan dan gagah, akan tetapi belum tentu dapat mencangkul dan meluku sawah sepandai engkau. Tidak, tempatku adalah di sisimu. Setelah berkata demikian, dengan kerling mesra dan senyum di kulum gadis ini lalu melarikan diri. Kenapa lari, Wati tunggu. Demikianlah, sepasang orang muda yang bahagia itu berkejar-kejaran dan berlari-larian sambil tertawa dan bersenda gurau, menuju ke kampung halaman mereka, Depok Sari. Siapa bilang manusia itu penentu jalan hidupnya, pengatur nasib dirinya dan berkuasa atas segala yang terjadi di sekitarnya, pembilangan yang membesarkan semangat, memang. Namun pembilangan yang sesungguhnya tidak benar, pembilangan orang yang lupa akan dirinya lupa bahwasanya di atas segala kekuasaan yang ada di dunia ini, masih ada kekuasaan tertinggi yang mutlak kekuasaannya, yang tak dapat dipengaruhi oleh segala macam daya upaya manusia. Manusia hanyalah menjadi wajib pelaksana yang telah menerima kewajiban dalam hidup untuk berusaha demi kelangsungan hidupnya, wajib mengelakkan bahaya dan kemalangan yang mengancam diri, wajib berusaha mencari dan meraih keuntungan bagi dirinya pula. Inilah hak dan kewajiban manusia. Namun, segala penentuan, segala keputusan adalah di dalam tangan kekuasaan tertinggi. Manusia hanya dapat meminta, memohon tanpa berhak menentukan apakah permohonannya dikabulkan ataukah tidak. Tepatlah orang-orang dahulu yang menyatakan demikian. Manusia penuh kehendak. Malang tak dapat dielak, manusia penuh pamrih, untung tak dapat diraih memang manusia wajib berusaha. Namun akhirnya Tuhan yang berkuasa. Keluarga di Pondok Sasono dan Wati bergembira ria karena pinangan Sasono atas diri Wati. Sasono putera tunggal seorang janda, Wati puteri tunggal seorang duda. Cocok sekali seperti tumbuh mendapatkan tutup. Pinangan diterima, pertunangan diresmikan tanpa upacara tanpa pesta namun tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Senja hari itu amat cerah, udara tidak digelapi mendung, terang damai seperti keadaan hati Sasono dan Wati yang duduk di pinggir kali Bengawan. Mereka melepas lelah sehabis bekerja berat sehari penuh di sawah. Angin senja yang bersih meniup pergi semua kelelahan tubuh. Sepasang muda-mudi ini duduk di atas batu di pinggir kubur, tak banyak bercakap namun kediaman mereka ini bahkan mempertebal rasa kepuasaan bahwa mereka duduk bersanding, bahwa mereka saling memiliki kedekatan raga dan hati.
Tiap hati yang dibuai asmara selalu penuh keriangan, penuh kebahagiaan dan segala sesuatu yang tampak oleh mata kelihatan indah.